Halo Sobat Latazan Tanbu, sekarang berganti nama menjadi Labor Auto sebagai tempat media artikel otomotif. Ya, apa saja yang berkaitan dengan otomotif, tentunya mobil ya. Memang sangat banyak di dalam YouTube ini, sudah banyak yang dikenal seperti Mas Wahid, Ridwan Hanif, Om Mobi, dan masih banyak lagi. Dan untuk wilayah Kalimantan Selatan ada channel Labor Auto tentunya yang sedang kami bangun dengan baik ke depannya. Terlepas dari hal itu, mereka tidak akan sukses tanpa kalian mensubscribe channel-channel mereka sebagai bentuk penyemangat kami untuk lebih informatif, dan semoga Labor Auto pun semakin terkonsep menyajikan berita aktual dan edukasi seputar otomotif. Yuk, subscribe channel kami di bawah video ini, bagikan jika bermanfaat, dan like jika kalian suka untuk wujud mendukung channel kami dari awal kami berdiri. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub sudah menggulirkan aturan baru mengenai alat pemadam api ringan, yaitu APAR, yang wajib ada pada setiap mobil baru maupun lama, yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat nomor KP 972 AJ 502 DRJD 2020, kalau nggak salah ya. Aturan yang akan dimulai tahun ini diantaranya pada bulan Januari atau Februari sudah mulai diberlakukan tahun 2021 ini. Tidak lain untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berupa mobil itu terjadi kebakaran. Nah, insiden mobil terbakar di jalan raya bukanlah hal yang baru, dan peristiwa naas itu pun masih sering terjadi. Hal ini menjadi sebuah informasi karena menyangkut kewajiban APAR di dalam mobil pribadi. Walaupun pada saat sebelumnya melalui Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2019 sudah ada bagi penggunaan wajib APAR pada angkutan umum. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab mobil itu terbakar? Sejatinya, kebakaran bisa menimpa mobil apapun, terlepas dari mobil tersebut mewah ataupun murah, ramah lingkungan. Kalau sudah terbakar di jalan raya, sepertinya sejatinya selain harus menyelamatkan diri, kamu juga harus segera menghubungi pihak pemadam kebakaran secepat mungkin. Belum lagi pasti bakal panik. Nah, kerugian materi yang kamu alami juga pasti gede banget. Kecuali kamu pakai asuransi mobil ya. Kalau begitu sih kerugian bakal ditanggung sama pihak asuransi. Nah, sebagai pemilik mobil, wajib bagi kita untuk mengetahui 6 penyebab mobil terbakar secara umum. Dengan begitu, kedepannya kita pun bisa melakukan antisipasi agar nggak mengalami musibah ini. Yuk, simak ulasannya lebih lanjut. Yang pertama, selang bensin bocor. Penyakit ini seringkali menimpa mobil-mobil keluaran lawas. Semakin tua mobil, semakin tua juga komponen-komponennya, termasuk selang bensinnya. Bensin yang bocor tersebut bisa tersulut ketika mesin mobil sudah panas. Oleh karena itu, bila kamu sering menemukan kebocoran bensin di bagian bawah mobil atau sering mencium bau bensin di dekat mobilmu, bisa jadi selangnya bermasalah. Nah, segera ganti yang baru ya, untuk menghindari kebakaran itu wajib. Dan kedua, oli mesin rembes. Jangan salah, oli juga bisa jadi penyebab mobil terbakar loh. Karena bahan dasar oli itu sendiri adalah minyak. Hal ini bisa terjadi ketika kamu kebanyakan menuang oli mesin saat ganti oli. Akibatnya ada oli yang tersembur keluar. Saat mesin panas, maka oli tersebut jadi tersulut. Selain oli mesin, ada juga oli gardan yang bisa jadi penyebab mobil terbakar. Oli gardan yang sudah lama nggak diganti bakal membuat seal gardan jadi ketas. Olinya pun merembes keluar dan terbakar ketika menyentuh gardan panas. Ketiga, penggunaan cairan pendingin radiator yang salah. Ada banyak merek cairan pendingin radiator alias coolant ya yang dijual di pasaran. Tapi bila kamu memutuskan membeli yang abal-abal, resikonya bisa membuat mobilmu terbakar. Nah, jadi ramuan cairan pendingin radiator abal-abal itu umumnya nggak bisa mendinginkan radiator dengan maksimal. Kadang cairan tersebut justru membuat radiator jadi overheat
yang akhirnya memicu kebakaran. Masih berani pakai cairan pendingin yang gak jelas? Untuk video lengkapnya dalam memilih air radiator yang tepat akan kami sajikan di video berikutnya ya. Lalu yang keempat, knalpot bocor. Gak hanya membuat mobil boros BBM itu, knalpot bocor juga bisa jadi salah satu penyebab mobil terbakar. Ketika tabung knalpot mengalami kebocoran, letaknya di dekat tangki bahan bakar, maka jangan heran kalau mobilmu nanti terbakar. Oke. Yang kelima, korslet di sektor kelistrikan. Jumlah kabel yang ada di dalam sebuah mobil itu tentu nggak sedikit, mulai dari belakang sampai ke depan ya, kap mesin hingga ke bagian belakang untuk sektor lampunya. Nah, bila pemilik mobil cukup sering menambahkan aksesoris yang berhubungan dengan sektor kelistrikan, maka pemasangannya nggak bisa sembarangan ya. Selain harus pilih kabel yang bagus, soketnya pun harus bagus. Ketika memilih kabel yang nggak berkualitas, maka nggak ada jaminannya kabel-kabel itu bisa bertahan lama. Kalau sudah mengelupas atau meleleh, alhasil bisa konslet. Nah, dan kalau sudah konslet, wassalam, mau terlihat gaya tapi malah mati gaya, membahayakan dirinya sendiri dan orang lain apabila terjadi kebakaran jalan raya umum, kan nggak lucu. Nah, oke. Yang keenam, terakhir, itu apa? Tabrakan. Meski mesin mobil dilengkapi oleh pengaman, nggak ada jaminannya mesin aman kalau terlibat tabrakan yang cukup keras. Bisa jadi malah ada kebocoran cairan oli atau sejenisnya seperti bensin yang memicu kebakaran. Oleh karena itu, bila kamu terlibat dalam insiden seperti ini, segera keluarlah dari mobil dan cek apakah ada tetesan cairan yang muncul. Bila ada, segera menyingkirlah ke tempat yang aman dan sebisa mungkin gak usah ngebut-ngebut di jalan raya ya. Nah, setelah tahu 6 penyebab mobil terbakar ini, apa masih berani cuek sama mobilmu? Jawabannya ada dalam dirimu sendiri. Ketika kita harus selalu ingat kalau punya mobil, berarti harus siap ngerawat juga. Jangan tinggal gas dan rem yang artinya cuma pakai-pakai saja. Kalian juga wajib bisa mengetahui dan merawatlah minimal mobil itu, karena sudah menjadi tanggung jawab kita untuk keamanan bersama. Keamanan siapa? Keamanan saya dan keamanan yang lain. Ketika nggak dirawat, maka masalah-masalah lain bakalan muncul pasti. Termasuk diantaranya adalah kebakaran. Akibatnya dompet jugalah yang akhirnya merana. Nah, masuk pada persoalan inti pada video ini, mengenai tentang apa yang cocok pada mobil pribadi kita dan posisi aman yang juga pas untuk menyimpan apar dalam mobil itu di mana. Oke. Apar sendiri untuk penggunaan mobil pribadi maupun yang lainnya itu harus memiliki standarisasi kawan-kawan, seperti dijelaskan senior inspektur safety defensiency konsultan Indonesia yaitu Sony Susmana ya, dalam kebakaran mengenal konsep segitiga api, yakni ada bahan bakar, udara, dan pemicu. Yang sebelumnya tadi sudah saya jelaskan secara singkat, ada 6 pemicu mobil bisa terbakar. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam memilih apar untuk mobil pribadi atau di dalam mobil off-road sekalipun. Nah, dalam regulasi dan peraturan Indonesia Off-Road Federation atau IOF, ada ukurannya biasanya. Yang idealnya untuk dibawa adalah yang berkapasitas 2-3,5 kilo. Pastikan ada standarisasi SNI-nya ya, atau standarisasi internasional tercantum di kemasan apar sini untuk memastikan kualitas jaminannya. Juga ada kadaluarsanya. Apar yang diletakkan di tempat yang benar-benar aman dan tidak mengganggu pengemudi atau penumpang gitu. Jangan sampai seperti pada gambar berikut ini, di mana si owner menempatkan aparnya itu di dalam kaca depan ya, atau face stopnya ini jadi tidak sangat dianjurkan dipasang di dekat kaca yang depannya rebah atau seperti sedan, bila tidak mau apar kalian meledak dan kaca pecah akibat tekanan suhu yang tinggi terkena sinar matahari langsung. It's okay bila meledak pada saat posisi mobil terparkir tanpa orang. Beda ceritanya lagi bila meledak pada saat Anda sedang enak-enaknya melaju mengendarai mobil dan tiba-tiba meledak di jalan raya, yang tentunya mengakibatkan kamu positif mengalami kecelakaan yang didasari dari hal-hal yang sepele menjadi rugi berkali lipat. Jadi, apar wajib
diletakkan di tempat yang aman di sinar matahari dan suhu yang tidak terlalu panas, seperti misalkan pada gambar ini di bawah jok kiri, kamu bisa letakkan di situ, ataupun di bawah dashboard mobil. Oke, jadi jangan lupa setiap kamu ingin meletakkan apar di dalam mobil, wajib ditambahkan bracket khusus. Nah, ini bracketnya. Jadi untuk tidak mudah goyang dan jatuh terlempar mengenai kaca mobil atau orang yang ada di dalamnya ya, pada saat kalian mengendarai mobil kalian gitu. Jadi itulah penjelasan saya yang saya berikan kepada Anda. Apakah apar itu perlu? Itu perlu dan sifatnya wajib. Jadi jangan lupa selalu melakukan perawatan rutin juga setiap mobil kamu demi keamanan bersama di jalan raya umum. Jadi itu saja ya pembahasannya. Semoga pembahasannya ini sangat berguna bagi kalian. Jadi apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau terlewatkan, mohon maaf, karena kami juga akan terus membangun channel Labor Auto semakin baik. Akhir kata, sampai jumpa di video berikutnya.